Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Yayu Kuswar Putri, Rosiada Dwiliana Lia Prastiwi, dan Sri Rezeki. Kali ini kita akan membahas sistem akuntansi pemerintahan pusat. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian, ruang lingkup, dan tujuan SAPP. Sistem akuntansi pemerintahan pusat yang selanjutnya disingkat SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan laporan posisi keuangan dan posisi keuangan pemerintah. Ruang lingkup SAPP adalah pemerintah pusat, dalam hal ini lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif, serta Pemda yang mendapatkan dana dari APBN terkait dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga tidak dapat diterapkan untuk lingkungan Pemda atau lembaga keuangan negara. Adapun tujuan penggunaan SAP bagi perusahaan yaitu yang pertama meningkatkan kecepatan atas proses bisnis, meningkatkan konsistensi proses bisnis, dan meningkatkan kualitas dari proses bisnis. Selanjutnya yaitu karakteristik SAPP. Yang pertama, basis akuntansi cash forward accrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Yang kedua, sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Ketiga, desentralisasi pelaksanaan akuntansi kegiatan. Akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi, baik di kantor pusat instansi maupun di daerah. Keempat, bagan akun standar SAPP menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Standar akuntansi pemerintah mengacu pada standar akuntansi pemerintah dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, dan penyajian dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban akuntansi, dan pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu kerangka umum SAPP. Sistem akuntansi pemerintahan pusat terdiri dari yang pertama, sistem akuntansi bendahara umum negara atau yang disingkat SABUN, dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara dan pengguna anggaran bagian anggaran. Kedua, sistem akuntansi instansi atau yang disingkat SAI dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Kementerian Negara atau lembaga melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan laporan keuangan. Berikutnya yaitu jenis laporan SAPP. Laporan keuangan pemerintahan pusat atau LKPP disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Komponen laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. Kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan hanya disajikan oleh bendahara umum negara dan entitas laporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Ketiga, neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas pada tanggal tertentu. Yang keempat, laporan operasional atau LO disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual atau full accrual accounting cycle
sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, laporan arus kas merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Keenam, laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketujuh, catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk laporan keuangan, dan oleh karenanya setiap entitas laporan keuangan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan. Berikutnya adalah sistem akuntansi pusat, yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan laporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara. Sistem akuntansi pusat dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pembendaharaan yang terdiri dari: pertama, sistem akuntansi kas umum negara yang menghasilkan laporan arus kas dan neraca kas umum negara. Kedua, sistem akuntansi umum SAU yang menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca sistem akuntansi umum. Selanjutnya yaitu proses akuntansi pada sistem akuntansi pusat. Menurut Nordiawan dan Hertiati tahun 2010, prosedur pemrosesan data akuntansi dilakukan secara berjenjang, dimulai dari yang pertama, KKPN selaku UAKBUD daerah KKPN memproses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa laporan arus kas, neraca kas umum negara, dan laporan realisasi anggaran termasuk penerimaan dan pengeluaran non-anggaran yang melalui rekening KKPN. Kedua, Kanwil Ditjen BPN selaku UAKKBUN Kanwil melakukan penyusunan laporan keuangan berupa laporan arus kas, neraca keuangan umum negara, laporan realisasi anggaran, dan neraca SAU berdasarkan konsolidasi laporan keuangan dari seluruh KPPN di wilayah kerjanya dan data dari unit khusus. Yang ketiga yaitu Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UKBUNP DPKN memproses transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui kantor pusat, termasuk penerimaan dan pengeluaran non-anggaran yang melalui rekening kas umum negara serta penyampaian laporan beserta ADK kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Keempat, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UAPBUN memproses data APBN, data dari unit khusus serta menerima data dari unit-unit terkait dalam rangka menyusun laporan keuangan pemerintahan pusat. Mekanisme pelaporan sistem akuntansi pusat. Mekanisme pelaporan SIAP. Yang pertama, UAKPA mengirimkan laporan realisasi anggaran dan neraca disertai dengan ADK ke KKPN setiap bulan sebagai bahan rekonsiliasi. Selanjutnya, KKPN selaku UAKBUN daerah KKPN melakukan rekonsiliasi dengan UAKPK setiap bulan. Selanjutnya, KKPN mengirim semua file data setiap hari dan laporan keuangan setiap bulan ke Kanwil DJPNB atau bidang akhlak. Selanjutnya, KKPN yang khusus memproses data PLN mengirim semua file data setiap hari ke DAPK. Dan yang selanjutnya, UAPPA Koordinator Wilayah menyampaikan file data dan laporan keuangan wilayah secara bulanan ke Kanwil DJPBN atau bidang AKLAP sebagai bahan rekonsiliasi. Dan yang terakhir yaitu asas pelaporan dan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas
Yang pertama, desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, asas dekonsentrasi atau pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Ketiga, tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten kota dan atau desa, serta dari pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.